Ada satu ide yang terdengar begitu sederhana, tapi juga sangat berani. Bagaimana jika seluruh dunia menggunakan satu mata uang yang sama? Tidak ada lagi dolar, euro, yen, atau rupiah. Hanya satu uang untuk semua manusia di planet ini. Transaksi lintas negara menjadi mudah, biaya konversi hilang, dan hanya mungkin, dunia jadi lebih efisien. Tapi tunggu dulu, jika terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu. Selamat datang kembali di channel Bankakis, dan hari ini kita akan membahas apa yang akan terjadi jika dunia memiliki satu mata uang global. Mari kita mulai dengan alasan kenapa ide ini terdengar sangat menggoda. Pertama, hilangnya biaya penukaran mata uang. Seringkali kita berpergian, kita harus menukar uang dan itu tidak gratis. Bank mengenakan biaya konversi, perusahaan transfer uang mengambil komisi, dan bisnis internasional harus menanggung resiko nilai tukar. Dengan satu mata uang global, semua itu lenyap. Nilai uangmu di Jakarta akan sama di Paris, Tokyo, atau New York. Kedua, efisiensi ekonomi. Tanpa biaya tukar, uang yang biasanya terbuang bisa digunakan untuk hal lain. Contoh terbaik datang dari Eropa. Setelah euro diterapkan, negara-negara anggota menghemat sekitar 13 hingga 20 miliar euro per tahun hanya dari penghapusan biaya pertukaran. Bayangkan skala penghematan itu jika diterapkan secara global. Ketiga, perdagangan internasional jadi lebih lancar. Perbedaan nilai tukar sering menjadi penghalang perdagangan bebas. Mata uang tunggal akan menghapus ketidakpastian ini dan membuat perusahaan lebih berani untuk berbisnis lintas negara. Inilah salah satu alasan utama mengapa Uni Eropa membentuk zona euro pada tahun 1992 untuk mempercepat arus perdagangan dan investasi. Secara teori, dunia dengan satu mata uang bisa berarti pasar global yang benar-benar tanpa batas. Tapi, jika semuanya tampak begitu sempurna, kenapa kita belum melakukannya? Jawabannya sederhana, karena realitas ekonomi tidak sesederhana itu. Pertama, kondisi ekonomi yang berbeda. Satu mata uang berarti satu kebijakan moneter. Artinya, hanya ada satu bank sentral dunia yang menentukan suku bunga, mencetak uang, dan mengatur inflasi. Masalahnya, tidak semua negara punya kondisi ekonomi yang sama. Kebijakan yang baik untuk negara kaya bisa jadi buruk untuk negara miskin. Misalnya, jika suku bunga global dinaikkan untuk menekan inflasi di negara maju, negara berkembang bisa jatuh ke resesi karena biaya pinjaman yang melonjak. Kedua, hilangnya kemandirian finansial. Bayangkan ekonomi seperti China yang tumbuh pesat berkat strategi ekspor murah. Negara ini sering melakukan devaluasi mata uang, yakni menurunkan nilai uangnya untuk membuat ekspor lebih kompetitif. Dengan satu mata uang global, strategi ini tak mungkin dilakukan. Akibatnya, ekonomi berbasis ekspor seperti di China, Vietnam, atau Bangladesh bisa kehilangan daya saingnya. Ketiga, resiko krisis global. Jika satu negara mengalami krisis, dampaknya bisa menjalar ke seluruh dunia. Contohnya, sudah kita lihat dalam skala kecil lewat krisis utang Yunani pada tahun 2010-an. Karena Yunani terikat dengan euro, mereka tidak bisa menurunkan nilai mata uangnya sendiri untuk menyeimbangkan ekonomi. Krisis ini mengguncang seluruh Eropa, dan dengan satu mata uang dunia, dampaknya bisa jauh lebih besar. Satu kesalahan kebijakan dari bank sentral global saja bisa mengguncang seluruh sistem keuangan di planet ini. Untuk memahami kenapa gagasan satu mata uang begitu rumit, kita perlu tahu dulu kenapa mata uang itu bisa berbeda-beda. Setiap negara memiliki ekonomi yang unik, sumber daya, tingkat produksi, inflasi, dan stabilitas politiknya sendiri. Nilai mata uang mencerminkan kekuatan ekonomi itu. $1 Amerika Serikat mungkin setara dengan 90 sen euro atau 25.000 dong Vietnam, bukan karena nilainya yang tidak adil, tapi karena daya beli, produktivitas, dan tingkat harga berbeda di tiap negara. Sebagian negara memilih untuk mematok nilai mata uangnya terhadap dolar atau euro untuk stabilitas, tapi sebagian lainnya membiarkannya mengambang bebas mengikuti pasar. Mata uang naik jika permintaannya tinggi dan turun jika kepercayaan pasar berkurang. Dengan kata lain, perbedaan mata uang adalah cerminan dari keragaman ekonomi dunia. Kita sudah melihat eksperimen paling nyata dari gagasan mata uang tunggal euro.
Ketika euro diperkenalkan pada tahun 1999, banyak yang menyebutnya sebagai langkah pertama menuju integritas ekonomi global. Dan memang ada banyak keberhasilan. Perdagangan meningkat, mobilitas tenaga kerja lebih mudah, dan stabilitas antar negara lebih kuat. Namun, euro juga mengungkapkan sisi gelap sistem ini. Negara-negara seperti Jerman dengan ekonomi yang kuat mendapatkan keuntungan besar karena nilai euro yang relatif lebih lemah dibandingkan mark lama mereka, membuat ekspor Jerman melonjak. Sementara negara-negara di Eropa Selatan seperti Yunani, Spanyol, dan Portugal tidak bisa menurunkan nilai mata uang untuk membuat produk mereka kompetitif lagi. Hasilnya, ketimpangan ekonomi di dalam Uni Eropa yang semakin lebar. Jadi, jika kawasan dengan ekonomi yang relatif mirip saja menghadapi tantangan besar, bagaimana dengan seluruh dunia? Mungkin solusinya bukan satu mata uang tunggal, tapi kolaborasi antar mata uang. Contohnya adalah Special Drawing Rights atau SDR milik IMF, semacam keranjang nilai yang terdiri dari dolar Amerika Serikat, euro, yuan, yen, dan pound sterling. SDR tidak menggantikan mata uang nasional, tapi berfungsi sebagai cadangan global yang stabil untuk transaksi lintas negara. Beberapa negara juga memilih untuk mengadopsi mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat atau euro sebagai mata uang nasional mereka, demi stabilitas. Contohnya ada El Salvador, Zimbabwe, Montenegro. Namun, langkah ini berarti menyerahkan sebagian besar kendali moneter mereka. Dan di masa depan, mungkin saja muncul sistem baru, mata uang digital global, yang dikontrol oleh teknologi blockchain dan diawasi secara transparan. Tapi, itu pun membawa tantangan baru, yakni keamanan privasi dan kekuasaan siapa yang mengendalikannya. Pada akhirnya, ide satu mata uang global terdengar seperti utopia finansial, yakni dunia tanpa batas ekonomi, perdagangan yang efisien, dan masyarakat yang saling terhubung tanpa biaya tambahan. Namun realitanya, ekonomi bukan hanya soal angka, tapi tentang identitas, kebijakan, dan kedaulatan. Selama negara masih berbeda dalam cara mereka membangun ekonomi, satu mata uang dunia mungkin masih jauh dari kenyataan. Tapi pertanyaannya tetap menarik. Apakah suatu hari nanti kita semua akan benar-benar membayar dengan uang yang sama dari New York hingga Nairobi, dari Jakarta hingga Tokyo, atau justru keberagaman mata uang adalah bagian alami dari dunia yang kompleks ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton channel ini, tempat di mana ekonomi dijelaskan dengan cara yang sederhana dan menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.